Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita amati dulu dua buah gambar yang ada di layar kalian. Gambar yang pertama, di situ menceritakan tentang proses pengeboran minyak bumi. Dan gambar yang kedua menjelaskan tentang air sungai. Menurut kalian, adakah persamaan dan perbedaan antara kedua buah gambar ini? Coba kalian ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang sumber daya alam. Nah, di sini untuk memperjelas, kita akan membaca bersama-sama bacaannya. Siap ya? Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan jenis sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lainnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber energi yang tidak akan habis, meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, berarti ada dua jenis sumber energi. Bisakah kalian menyebutkannya kembali? Apa saja jenis-jenis sumber energi yang tadi sudah kita bahas dalam bacaan? Ya, betul. Ada dua jenis sumber energi, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Kita ingat kembali dua buah gambar yang ada di bagian depan tadi. Gambar pertama menunjukkan tentang pengeboran minyak bumi. Menurut kalian, apakah minyak bumi itu termasuk jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui, ataukah merupakan jenis sumber energi yang dapat diperbarui? Coba kalian ambil buku catatan dan tuliskan jawabannya. Jangan lupa sertai dengan alasannya. Kemudian, gambar yang kedua menunjukkan
air sungai. Berdasarkan penjelasan mengenai dua jenis sumber energi tadi, menurut kalian, apakah air sungai merupakan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ataukah sumber energi yang dapat diperbarui? Silahkan tuliskan jawabannya di buku catatan kalian, sertai dengan alasannya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Dalam pernyataan bacaan tadi, dari kedua jenis sumber energi ini, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Sehingga di situ ada hubungan dengan materi kemarin mengenai hak dan kewajiban. Sebagai manusia, kita mempunyai hak untuk memanfaatkan berbagai jenis sumber energi yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, kewajiban kita juga untuk menjaga dan merawat sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Dalam pembelajaran berikutnya, kita akan lebih banyak membahas mengenai manfaat sumber energi dan juga cara-cara untuk menjaga dan merawat sumber energi ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi? Energi matahari ini bisa kita gunakan secara gratis dan tidak akan pernah habis loh. Banyak sekali manfaat energi matahari bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi alam. Nah, coba kalian diskusikan bersama dengan orang tuamu. Kira-kira apa ya manfaat matahari bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi alam? Di sini Ibu sudah buatkan contoh untuk peta konsep. Silahkan kalian lanjutkan dengan membuat cabang-cabang baru pada peta konsep ini. Apakah kalian bisa membuatnya? Silahkan buat dengan sekreatif mungkin. Boleh diberikan warna-warni yang menarik ya. Nah, selain matahari, mungkin juga terdapat sumber-sumber energi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Misalnya anak-anak yang tinggal di sekitar sungai, atau mungkin ada anak-anak yang tinggal di sekitar pantai, dan juga daerah-daerah yang lainnya. Silahkan kalian coba lakukan wawancara dengan orang tuamu atau dengan saudara-saudaramu yang ada di rumah kalian. Ingat, pada saat wawancara, gunakan jarak aman. Kurang lebih 2 meter untuk bisa melakukan wawancara dengan cara-cara yang aman dan nyaman. Nah, apa ya yang bisa kita tanyakan dalam wawancara? Yang kita tanyakan yaitu berupa sumber-sumber energi dan bisa juga ditambahkan dengan manfaatnya. Tapi sebelumnya, coba kalian perhatikan dulu format laporan hasil wawancara yang ada di layar kalian. Di situ ada judul laporan hasil wawancara, kemudian dituliskan terlebih dahulu tanggal wawancaranya. Setelah itu, kita melengkapi tabel sebagai catatan data hasil wawancara. Pada tabel di situ sudah ada bagian nama narasumber. Narasumber adalah orang-orang yang akan memberikan informasi kepada kita. Misalnya, yang nomor 1 kita tulis ayah. Nah, pertanyaan untuk ayah, apa yang ingin kalian tanyakan sehubungan dengan sumber energi? Misalnya, sumber energi apa yang ada di sekitar rumah kita? Nah, lalu nanti jawaban yang diberikan oleh ayah, kalian tuliskan di kolom jawaban.
Kemudian kalian juga bisa bertanya lagi kepada narasumber yang lain dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, jadi format ini terlebih dahulu harus kalian salin di buku catatan masing-masing ya. Kalian harus berani dan harus percaya diri untuk mengerjakan setiap tugas yang Ibu Tere berikan. Ibu Tere yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Dan kalian pasti bisa sukses jika kalian mau mengerjakan tugas yang diberikan dalam kegiatan belajar hari ini. Nah, selain mengidentifikasi sumber-sumber energi, di sini Ibu juga berharap kalian betul-betul bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Ya, misalnya dengan cara mengamati aktivitas yang dilakukan oleh semua anggota keluargamu. Kemudian identifikasi dan sebutkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anggota keluargamu yang menggunakan sumber energi. Baik itu sumber energi yang dapat diperbarui maupun sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, Ibu memasak menggunakan kompor yang diisi oleh minyak tanah. Minyak tanah itu merupakan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sehingga aktivitas memasak menggunakan kompor minyak tanah itu bisa kalian tuliskan. Selain itu, misalnya ketika kita mandi, mandi itu menggunakan air. Berarti aktivitas mandi juga merupakan contoh aktivitas yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Pasti masih banyak lagi aktivitas lain yang dilakukan oleh anggota keluarga kalian. Nah, silakan anak-anak tuliskan di buku catatan kalian ya. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tentang sumber energi hari ini dan kita juga belajar untuk melengkapi format laporan hasil wawancara. Ibu Tere berharap kalian tetap semangat belajar dan sampai jumpa dalam kegiatan belajar esok hari. Jangan lupa klik like dan subscribe channel video ini dan bagikan juga ya video ini agar semakin banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.